dulu. Teman-teman, kembali lagi bersama kita di acara Ngopi Tipis ya, ngobrol pikiran dan juga tipis-tipis. Kali ini bersama Mas Karim lagi nih, Mas Karim. Gimana nih Mas Karim kabarnya? Sehat. Wih. Ini kita mau bahas apa nih ya Mas Karim kira-kira ya Mas ya? Tepi-tepi jurang Oh, tepi-tepi jurang ya. Tapi jangan sampai jatuh jurang ya Mas ya. Iya, Oke. jangan. Justru ini untuk mengedukasi masyarakat kan, agar kita terhindar dari info-info yang nggak benar. Berarti sama biar makin adem. Biar ada ketenangan di area masyarakat ini ya Mas ya, dengan berbagai media yang mungkin sedang ramai saat ini ya, jelang pesta demokrasi ya Mas ya. Oke. Oh ya Mas, ini kemarin saya pernah lihat tuh di media Mas, kebetulan tuh Mas. Itu banyak yang membicarakan tentang kalau sebenarnya itu presiden yang masih menjabat berkampanye itu boleh nggak tuh Mas sebenarnya Mas? Kalau dari sisi ada hukum atau mungkin tertulis atau mungkin tak tertulis, bagaimana itu Mas Karim? Mungkin ini bisa dijelaskan. Kampanye apa? Kampanye ayam goreng atau kampanye minuman atau apa? Masa nggak tahu Mas? Apa ini mau aku perlu perjelas lagi nih Mas? Kalau kampanye ya berarti yang itulah Mas. Yang itu. Oke. Iya. Oke, jadi sebetulnya ada batasan hukum dan batasan etika. Itu yang penting. Oke. Kalau batasan hukum itu jelas ada Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Ada pasal 299 yang menyatakan bahwa presiden boleh kampanye gitu. Boleh ya berarti di itu. Boleh, tapi dengan catatan yang banyak sebetulnya. Ada catatannya. Ya, boleh. Nah, kemudian larangan kampanye itu ada di pasal 280, 281, 282, 283. Ada larangan juga. Ada pembatasannya. Pembatasan. Ya. Jadi boleh dengan catatan gitu. Boleh kalau. Boleh jikalau catatan-catatannya itu ada di Perpres. Di masih undang-undang ya. Masih undang-undangnya masih. Di pasal 280, 281 itu. Oh, masih di situ. Jadi tidak menggunakan fasilitas negara kecuali pengawalan ya. Karena pengawalan itu sudah melekat, sama ya harus cuti. Oh, cuti nggak? Harus cuti. Kalau mau kampanye harus cuti. Oh, izin ya istilahnya. Iya, izin. Kampanye cuti dari tugas negara. Betul, sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai apapun gitu. Dan itu pun nanti sebetulnya kalau dirinci juga ada batasannya, misalnya pimpinan lembaga non struktural, misalkan Basnas, misalkan Badan Koordinasi Anti Uang Palsu di bawah koordinasi BIN, itu pimpinannya pun tidak boleh ikut kampanye gitu. Jadi ya presiden, wakil presiden, menteri gitu. Berarti untuk yang boleh itu yang levelnya struktural pimpinan di atas itu ya? Iya, ya karena mereka pun gimana pun juga presiden atau presiden terpilih secara politik kan, maksudnya mereka nggak boleh kampanye. Logically-nya gitu. Menteri juga, menteri itu kan ya memang hak prerogatif presiden, tapi kan ya ada orang-orang parpol juga. Nah itu tadi soal hukum. Soal hukum. Nah yang non hukum Mas. Nah ini gimana? Soal etika. Etika. Nah makanya yang jadi ramai di masyarakat itu, kalau kita lihat kalau nggak salah bulan November ya, itu juga dibahas Mas Uceng di salah satu TV nasional 2-3 hari yang lalu itu. Kan pernyataannya itu kan yang disayangkan. Jadi sebelumnya Pak Presiden menyatakan bahwa saya akan netral kan gitu. Oh, di video yang sempat viral itu ya? Iya, bahwa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, pemerintah pusat ini Polri harus netral. Terus beliau juga bilang ya akan mendukung semuanya. Nah, begitu beberapa hari yang lalu, belum lama, ditanya wartawan, beliau bilang, oh Presiden boleh kok kampanye gitu. Sebetulnya pertama tidak konsisten pernyataan itu yang jadi pro dan kontra ya, jadi ramai di masyarakat. Ya Mbok bilang dari awal, itu yang pertama. Yang kedua masalahnya, beliau menyampaikan hal itu di sampingnya ada capres tertentu, ya kan. Kemudian di belakangnya itu kan ya itu fasilitas punya negara, karena ada pesawat, habis
penyerahan pesawat ke TNI Angkatan Udara, Ya. ada TNI Polri, itu kan ya jadi makin rame. Menimbulkan sedang ramai, terus di Lala itu juga ada beberapa kegiatan yang istilahnya memantik itu menjadi semakin kuat mengarahnya ke apa yang menjadi ramai itu ya Mas ya. Jadi tahu bulat. Lah, dadaan. Jadinya enak digoreng. Di situ ya. Berarti permasalahannya adalah di orang yang melihat ya. Dalam arti itu di media kan mungkin orang variatif tuh Mas melihatnya Mas. Jadi nanti menimbulkan banyak pro, banyak kontra, ditambah lagi juga dengan adanya juga tadi tambahan-tambahan pemantik yang dilalah habis dari mungkin berkegiatan ya beliau, terus di belakangnya ada fasilitas negara, ada capres tertentu juga di sebelahnya. Jadi seolah-olah kok gitu banget gitu ya. Oke, tapi itu menurut Mas Karim nih, kalau dari sisi seperti itu bagaimana Mas harusnya penyikapannya dari kita yang melihat gitu loh Mas, maksudnya untuk kita itu aman atau kita itu tidak terjebak dalam hoax atau mungkin juga terpancing oleh mungkin sebenarnya video-video tersebut digunakan oleh orang yang mungkin digunakan oleh orang yang punya kepentingan tertentu untuk mohon maaf mungkin menjatuhkan calon atau yang lainnya gitu loh maksudnya, biar kita itu bisa melihatnya dengan cara yang objek dan juga itu real gitu loh, real kebenarannya dan juga nyata gitu Mas. Gimana tuh? Kalau saya sih gini ya, secara hukum udah jelas, secara etika itu kan soal kepatutan, yaitu udah jelas sebetulnya pernyataan tersebut sangat disayangkan karena momentumnya itu kenapa kok pas acara itu dan sebagainya. Ya kalau kita sih kembali ke undang-undang pemilunya kalau saya pribadi. Jadi ini kan masa kampanye. Masa kampanye itu kan sebetulnya waktu untuk menyampaikan gagasan visi misi. Itu ya. Nah, jadi kalau saya pribadi sudah kita fokus di situ aja. Karena kalau kita lihat misalnya debat capres itu kan jadi kemana-mana gitu, apalagi pasnya bilang hoax. Hoax. Misalnya ada yang bilang gini, wah berarti kalau ada yang bilang presiden nggak boleh kampanye itu hoax, ya nggak juga. Gitu. Sebenarnya nggak juga. Karena itu namanya perbedaan penafsiran dalam hukum itu suatu yang sangat lumrah gitu. Lumrah banget. Jadi kalau kita sih sudah pahami aja bahwa kampanye ini gagasan adu visi misi. Kalau memang ada pelanggaran ya toh pasti akan sudah ada konsekuensinya masing-masing gitu ya. Iya, sudah. Nanti tercuat di sosial media juga akan cepet banget. Dan kita sih benar menurut Mas tadi, kita filtering info itu lebih hati-hati lah. Ya. Karena kan banyak nih Mas, sebenarnya mungkin adalah orang yang melihat itu kan macam-macam. Kadang kan ada yang terpantik, ada yang terpancing, ada yang mungkin wah saya kubu mana, saya kubu gitu. Kalau kita kan bisa melihat dari sudut pandang netral, dari sudut pandang dalam arti kita memahami logik-logik tertentu yang mungkin itu menjadi sebuah pertimbangan. Tapi orang di luar kan tidak semuanya seperti itu Mas. Iya, betul. Jadi lebih kita kembalikan lagi ke dasar hukumnya ya Mas ya. Iya, kembali aja ke hukumnya berbicara. Hukum yang berbicara apa, itu sama, paling aman ya. Iya, sama soal kepatutan itu tadi. Soal etika. Iya, soal etika. Etika kan soal patut tidak patut. Dan itu common ada di dalam pikiran kita bisa menilai baik dan buruk. Oke. Ini kalau selain dari ini yang sedang ramai Mas, perkiraannya itu kalau untuk news atau berita yang berbentuk artikel itu juga kerap kali itu terjadi ada sedikit kayak miss itu loh Mas. Lah itu gimana ya Mas Karim kira-kira untuk menanggapi hal tersebut yang sedang juga ramai itu Mas? Ini nerusin tentang hoax gitu ya. Hoax itu kan pada intinya satu informasi yang tidak benar gitu. Nah, hoax ini kalau sudah terlanjur menyebar, kok amit-amit orang banyak yang percaya bahkan diberitakan. Maksudnya sampai berita itu seolah menyatakan bahwa hoax itu benar. Itu namanya fake news. Fake news ya. Fake news. Fake news ini kalau nggak segera ditangani, hoax nggak segera ditangani jadi fake news, nggak segera
ditangani, jadinya postur. Ada sesuatu yang tidak benar tuh bahkan dipercaya secara meluas dan melebar ya. Dan melebar. Akhirnya jadi ya acak adut kayak gitu. Berbahaya ya Mas itu. Betul, betul. Nah, makanya untuk kita berhati-hati terhadap hoax itu ya sumbernya yang jelas ya kan. Terus kita pakai logik kira-kira benar enggak? Ya kita main dasar hukum aja ya, itu main kan dasar hukum. Benar gitu. Sama yaitu ada sebetulnya banyak hal yang tidak perlu mana datanya. Yang penting common aja, kira-kira masuk akal ya. Lebih ke arah kita pertimbangkan dulu secara logik gitu ya. Sama juga kita cari acuan yang pas. Betul. Dan itu masuk akal enggak ya. Betul. Istilahnya jangan hanya terpancing kanan kiri ke sana kemari, malah akhirnya ujung-ujungnya nanti timbul beberapa hal yang tidak diperlukan sebenarnya. Betul. Ya. Dan hoax itu bisa dari hal yang sederhana. Misalnya kalau Mas pernah dengar namanya clickbait. Clickbait. Jadi informasinya tuh yang disampaikan hanya sepotong-sepotong. Karena tidak utuh, penafsirannya jadi macam-macam. Itu bisa potensiali hoax. Contohnya nggak usah politik ya, ini soal otomotif aja. Ini belum lama kejadian. Saya pun komen di salah satu postingan Instagram media otomotif gitu. Ini bukan promosi ya, bukan promosi. Tertulis gini, Toyota Rush akhirnya discontinued gitu. Habis itu gambarnya tuh Toyota Rush yang versi Indonesia, kalau nggak salah versi GR itu. Pokoknya Toyota Rush versi Indonesia. Padahal kalau dibaca artikelnya itu Toyota Rush di Malaysia. Saya langsung komen, Min, tolong dong lain kali judulnya yang lengkap, tulisan di gambar itu lengkap. Dan gambarnya versi Malaysia, banyak yang nge-like kok. Artinya orang setuju bahwa ya itu informasi tidak itu. Saya tidak bilang hoax, tetapi itu kan takutnya indikasi. Atau itu memicu, kan bisa gitu loh. Ya, yang berita-berita yang memicu itu kan rawan untuk perpecahan itu loh Mas. Itu yang berbahaya kan seperti itu loh. Berarti kan mungkin budaya membaca itu harusnya sangat penting ya Mas. Membaca secara utuh dan juga menganalisanya dari antara judul sampai ke awal isinya juga ya. Atau gini, ada dua fakta, dua-duanya fakta, tapi nggak ada relasinya. Misalnya begini, lama tidak membayar pajak kendaraan, Menteri Karyam Amrullah terkena flu 1 minggu misalnya gitu. Dua-duanya fakta. Amit-amit misalnya gitu. Saya lama nggak bayar pajak mobil, terus saya lama nggak dinas sebagai menteri karena flu. Dua-duanya fakta. Tapi nggak ada relasi. Nggak ada keterkaitannya sebenarnya. Tapi seolah-olah itu digiringkan dalam sebuah artikel, biasanya digaduk-gaduk kayak gitu ya Mas. Dicocok logikan seolah-olah itu adalah hal yang berkaitan. Kan menimbulkan banyak permasalahan itu ya. Betul, jadinya rame. Dan ini langsung saya contohkan ya. Ini disclaimer, saya berusaha netral, saya tidak berpihak ke calon mana-mana gitu. Dan bisa cek di berita, insya Allah masih ada contohnya. Paslon tertentu nyarang paslon lain yang menyatakan wah paslon ini punya tanah berapa ratus ribu hektar, ya kan, ratus hektar di tengah kondisi di mana prajurit TNI tidak punya tanah, gitu, tidak punya lahan. Ini fakta, tapi nggak nyambung. Nah ini potensiali konteks yang berbeda sebenarnya. Betul. Kalau kita mengkritik pengelolaan TNI belum bagus, itu bisa, dan itu mungkin malah bagus. Ya, itu sebenarnya ada studi kasus yang berbeda ya berarti ya? Iya, case yang berbeda. Dan nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Atau kita mengkritik polisi cyber bekerjanya seperti apa sih, kok instansi tertentu kebobolan kan gitu katanya. Itu bagus. Tetapi yang jadi masalah dua fakta ini nggak nyambung. Nggak nyambung sebenarnya. Nah, bahkan Pak Yusuf Kalla sendiri ada videonya juga berita menyatakan bahwa ya pada saat itu memang tanah yang dimiliki paslon tertentu ini itu dimiliki asing tapi tidak dipergunakan sehingga izinnya kan diambil alih gitu sama pemerintah. Terus Pak Yusuf Kalla saat itu wakil presiden masanya Pak Presiden Jokowi, ya sudah aku maunya ini aja yang pengusaha nasional.
Artinya dia ambillah seorang yang sekarang jadi calon presiden. Oh ya, oke. Jadi itu kan Nah, terjadi ini. sudah sejak lama dan prosesnya juga ada beberapa proses yang dilewati itu ya. Iya. Dan kalau kita berbicara soal kepemilikan lahan, nah kita berbicara hukum nih. Yang dimaksud punya tanah tuh seperti apa? Tanah itu kan macam-macam, SHM, HGU, macam-macam. HGB gitu. Nah, kalau tanah usaha itu ada HGB, HGU gitu. Nah, kalau orang memiliki, dia hanya memiliki sertifikat. Kalau HGU, HGB, hak pengelolaan. Ya. Tapi asalnya itu tanah milik negara, bukan milik tanah perseorangan. Hak pakai ya? Hak pakai juga bisa salah satunya. Ada kemungkinan hak pakai atau apa gitu ya? Itu HGU, HGB, hak pengelolaan gitu. Nah, kalau orang punya sertifikatnya sebagai pengusaha, ya itu wajar aja dong. Ya. Yang penting prosesnya fair apa segala macam, nggak tusuk menyogok. Itu kan sah. Bahkan itu juga sudah ada dari Menteri APR Agraria Tata Ruang bahwa ya kepemilikan tanah tersebut sah gitu. Jadi kan sebetulnya narasi tersebut kan disayangkan gitu, karena tidak ada tulisan tadi itu. Bahkan Pak Yusuf Kalla yang sekarang ini di kubu yang menyatakan hal tersebut, ya dia juga harus objektif untuk menyatakan hal itu. Nah inilah salah satu, mungkin kalau menurut saya ya salah satu contoh tokoh bangsa yang perlu kita acungi jempol ya. Even dia di kubu tertentu, tapi ketika ada statement yang salah, ya beliau tidak segan-segan menyatakan bahwa itu salah. Gitu. Itulah. Siapa itu Mas, tokoh bangsa itu? Pak Yusuf Kalla itu. Pak Yusuf Kalla kan saat ini kan mendukung paslon yang tadi menyatakan itu punya tanah tapi TNI belum sejahtera gitu. Beliau di kubu itu. Mungkin beliau bisa saja diam, tapi beliau objektif, fair. Ditanya wartawan, apalagi ada interviewnya, ya beliau menjelaskan apa adanya. Mas, itu kan salah satu. Itu tadi kita akan membahas dari berita, terus hoax, dan juga terkaitannya bagaimana positioning itu ya, yang tadi pertanyaan apakah presiden boleh berkampanye tadi udah kita jawab semua ya, mulai ada boleh gitu ya, boleh sebenarnya dengan batasan dan catatan tertentu yang teratur di undang-undang. Dan etika juga ada ya. Nah ini kan juga ada yang sempat rame juga nih Mas, cawapresnya deh sekarang. Nah, kemarin kan ada sempat rame yang antara golongan muda dan golongan tua gitu aja ya Mas, supaya mungkin lebih enak ya, biar kita tetap masih bisa menganalisa dari sisi itu ya, etik ya atau yang lainnya. Satu mungkin menanyakan sebuah hal gitu ya dari golongan tua, satu lagi yang dari golongan muda menjawab. Tapi menjawabnya itu adalah menggunakan dengan tata cara yang mungkin sedikit agak gimana ya, kalau lucu tapi juga mungkin bagi orang tua yang mendengarnya kan mungkin kesel juga kan ya istilahnya ya tapi di sisi lain juga jangan-jangan itu adalah mungkin semacam communication skill untuk lawan bicara juga, untuk mengesalkan kan otomatis blank juga loh Mas. Nah kalau dari sisi kacamata Mas Karim, kalau dari wilayah sosial atau hukum gitu gimana Mas, dari perbuatan atau hal tersebut itu gimana lah misalnya kira-kira itu? Kalau kita cuma bicara soal hukum itu sempit banget. Sempit banget ya. Kita hanya merujuk undang-undang pemilu. Sekarang masa kampanye itu seharusnya menyampaikan gagasan visi misi. Nah, salah satu cara menyampaikan gagasan visi misi melalui debat capres-cawapres. Ya, dari situ program dan yang lainnya. Ya, kita belum berbicara gaya debat. Kita lihat semua debat yang ada itu isinya itu kan debat kusir. Bener sih. Iya kan? Iya sih. Cuman menjelek-jelekan apa macam-macam. Jadi saling kayak tembak-tembakan gitu tuh Mas. Iya. Ingin menang tapi sebisa mungkin tuh menjatuhkan, padahal kan kita punya ini kan punya prinsip menang tanpa ngasorake itu. Iya, betul Mas. Itu. Yang disayangkan itu apa namanya, dia atau buka-buka masa lalu ya kan, kamu tuh dulu saya calonkan gitu. Satunya apa, keluar dari oposisi tidak bisa berjeses gitu. Satunya juga apa, wah ini didukung apa namanya pemerintahnya, sudah kan akhirnya debat itu
dari awal sudah tidak sehat gitu. Ya, memang jadi ujung-ujungnya kan polanya jadi malah seperti itu Nah, terus ya. kemudian Oke. ada cara-cara yang lucu itu ya, Nah. menjadikan semakin tahu Semakin bulat, tambah. semakin digoreng. Waduh, kayak gitu ya. Semakin enak dadakan itu digoreng gitu. Kalau soal itu, kalau yang Mas tanyakan tadi sebetulnya soal cara debat ya. Cara debat ya Iya. sebenarnya. Ya lagi-lagi saya pribadi itu soal patut tidak patut gitu. Etika. Oke. Tapi toh ini sebetulnya ajang debat ya. Jadi saya juga bukannya tidak mempermasalahkan, tapi ya kayak ngono ya ngono ngono. Iya ya, seolah-olah jadi ya sebenarnya mungkin ada communication skill strategi mungkin iya, tapi kok ya agak kurang pas juga ketika mungkin itu wilayahnya dengan dikaitkan dengan tata krama gitu ya maksudnya. Iya. Tapi ada yang menarik gini, seharusnya bisa lebih profesional, misalnya kayak gini. Dia menanyakan dengan istilah apa gitu ya. Nah, moderator sudah mengingatkan bahwa aturannya itu kalau ada istilah tertentu dijelaskan kan gitu. Oke. Itu kan sudah jelas. Sudah jelas sebenarnya alurnya, rule-nya itu udah jelas. Kita harusnya OB, harusnya patuh dong. Dia kan malah bilang, oh intinya dia merasa tidak perlu menjelaskan, kan yang saya tanyakan ini kan profesor gitu. Oke, ada wilayah tertentu yang kita harus ya paling tidak kan kalau dari yang muda menghormati sedikit. Dan itu pun menurut saya juga nggak tepat karena beliau tanya ke seseorang profesor, kan profesor di bidang hukum. Ya masa tahu segala hal, tahu semua singkatan gitu ya. Dikata memang istilah itu tuh memang ada ranahnya di bidang hukum, paling levelnya ya peraturan menteri lah. Maksudnya kita hafal semua hal, semua istilah gitu loh. Nah, makanya kalau saya pribadi, kalau memang punya itikat baik, ya sudah taati saja aturan di KPU saat debat itu. Kalau ada istilah dijelaskan. Jangan malah ngeles, saya itu kan bertanya ke seorang profesor, kayak untuk apa jelasin, enggak gitu juga. Itu kan gitu. Sebenarnya awalan yang memantik kan itu ya. Yang kata-kata itu seandainya tidak dimunculkan kan malah bisa lebih elegan ya Mas. Iya, nah itu loh. Saya tuh yang tadi benar Masnya, kita tuh yang elegan gitu. Baik cara maupun isinya atau substansinya. Kita lihat debat ini kan ya nun saya nggak ada yang elegan tuh. Caranya mau menang sendiri, isinya juga saling menjelekkan. Nah, kayak gini nih terus terbuka di publik menafsirkan seperti apa, media memberitakan seperti apa. Akhirnya terus infonya kepotong-potong. Itulah potensial hoax itu. Nah, di situ akhirnya media masuk yang khawatirnya kan di situ. Gitu. Nah, makanya kita hati-hatilah, apalagi udah mau pemilu 14 Februari ya. Iya, 14 Februari, Mas. Sudahlah, kita lihat gagasan visi misinya aja, kita berdasarkan hukum aja, dan kita jaga kondisi ini tetap adem ayem. Yes, benar. Karena sebenarnya untuk pesta demokrasi itu adalah yang ketika kita itu sebenarnya kan berbangsa dan bernegara ya, Mas. Berbangsa dan bernegara. Paslonnya sudah ditentukan, tinggal cara kita memilih, yuk kita pilih dengan cara masing-masing, tapi juga jangan pula memaksakan untuk yang lain harus berikut sertakan menjadi golongan kita atau yang lain gitu ya Mas ya. Itu kan yang sebenarnya kita dalam kode beretika masyarakat harusnya mungkin yang pas seperti itu gitu ya Mas. Ya mudah-mudahan dari acara perbincangan kita ya Mas di hari ini semoga bisa lebih membuka ke arah pemikiran teman-teman yang lebih terbuka lagi dan juga lebih mempertimbangkan lagi dalam menerima sebuah informasi ya Mas Karim. Baik dari media, baik dari mungkin cuplikan-cuplikan video yang tidak lengkap itu yang sering berseliweran itu di Instagram saya itu. Ini apa kok sepotong? Ini kok sepotong? Di WhatsApp juga. Di WhatsApp juga ada yang mungkin diupdate di status tapi kok cuma sepotong gitu kan. Bentar, coba kita lihat videonya yang secara utuh dulu ya teman-teman. Jadi biar tidak nangkepnya itu hanya itu tok gitu. Nanti khawatirnya adalah
apa namanya, ada misinformasi ya Betul. Mas Karim ya. Jadinya hoax. Jadinya hoax. Sebenarnya mungkin kalau diutuhkan itu nggak hoax, tapi Iya. karena dipotong jadi informasi yang sampai ke telinga si pelihatnya yo atau pembaca yo jadi hoax. Iya. Ya secara nggak langsung. Udah gitu ikut nyebar lagi. Nyebar meneh. Nggak filtering dulu, Oh. langsung main sebar. Bang. Oke. Ya mungkin dari kita segitu dulu ya Mas Karim ya. Tetap waspada ya teman-teman, baik dari sisi cyber ya, atau mungkin dan juga pemilahan dalam kita melihat media sosial ya, karena itu yang paling berpengaruh di hidup kita ya, dan paling besar kita mungkin hampir berapa persen kehidupan kita mungkin sekarang lebih melihat banyak di media sosial ya, Mas Karim ya. Jadi tetap hati-hati, tetap waspada, dan jangan lupa mungkin tetap nyoblos ya Mas Karim ya. Oh iya, tetap nyoblos ya. Tetap jangan golput. Ya jangan golput. Oke, ini kita memang pakai baju putih, tapi tidak golput. Nanti kita tetap akan mencoblos ya. Oke, karena kita memvisualisasikan sebagai seseorang yang nanti tetap akan memilih, tapi bukan golongan putih yang seperti pakai baju putih ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Salam Ngopi TV, sampai jumpa lagi dan sampai ketemu lagi kita di acara selanjutnya dengan juga narasumber yang bermacam-macam ya. Nanti mungkin dengan Mas Karim bisa ketemu lagi dengan jalan topik yang berbeda ya Mas Karim. Oke, siap. Oke, terima kasih ya teman-teman.